Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk sebab kalian akan memerlukanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang memanggil? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau melanjutkan, itu iblis, laknat Allah bersamanya. Umar bin Khattab berkata, izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Dan Nabi pun menahan Sayyidina Umar. Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab ia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dan lalu pintu pun dibuka, dan ternyata dia seperti orang tua yang cacat matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, salam untukmu wahai Muhammad, salam untukmu para hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salam hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk yang terlaknat, apa keperluanmu? Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan karena kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri dan beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang akan ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak engkau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku, dan tidak ada suatu apapun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci? Iblis segera menjawab, kamu dan orang sepertimu adalah makhluk yang paling kubenci. Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas, dingin dan gemetar. Kenapa? Tanya Rasulullah. Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Jika dia berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, tanya Rasulullah, aku seperti orang gila. Dan jika ia membaca Al-Quran, tanya Rasulullah, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa jadi begitu? Tanya Rasulullah. Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Tanya Rasulullah. Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat, orang yang bertaubat. Apa yang membakar hatimu? Istighfar siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah engkau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kufu manusia. Dan Nabi pun lalu bertanya, siapakah temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tetamumu? Pencuri. Siapa urusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan salat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja. Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau boleh berbahagia dengan umatmu, sementara aku boleh masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak boleh melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan yang memberikanku kesempatan hingga hari akhir,
Aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh ataupun yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang saleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, dia bukan orang yang ikhlas? Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku boleh memastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh pada